mana muatan kencing kalian? Ada korban selanjutnya atas aksi represif. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Pelaku penembakan ini harus bertanggung jawab. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya. Fenomena partai coklat, fenomena bagaimana Jokowi terus digerakkan oleh ambisi-ambisi kekuasaan demi kepentingan keluarga dan pribadi. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK. Selamat malam pemirsa, Korps Bayangkara sedang menjadi isu hangat di tengah publik. Serentetan kasus penembakan oleh oknum polisi yang menyebabkan 2 nyawa melayang masih terus disorot. Dan belum lagi ada dugaan ketidaknetralan aparat dalam kontestasi Pilkada serentak 2004 hingga mencuat istilah Partai Coklat. Tantangan berat di depan mata, apakah hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan? Bersama saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi, inilah interupsi kasus anggota dan tudingan politisasi ujian buat polisi. Untuk membahas serentetan kasus yang melibatkan penegak hukum, sudah hadir bersama kami. Di sebelah kanan saya ada Ibu Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari, anggota Kompolnas. Selamat malam Ibu. Malam. Dan ada Bapak Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Mas Adi Praitno, pengamat politik. Selamat malam Mas Adi Prai. Dan juga Bang Saur Siagian, praktisi hukum. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mas Aryo. Dan di floor sudah ada Mas Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam Mas Teguh bersama para mahasiswa. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber. Ibu Ida, awalnya dibilangnya membubarkan tawuran. Ternyata berdasarkan hasil penyidikan Propam, ternyata bukan membubarkan tawuran, pepet-pepetan. Kemudian untuk membubarkan tawuran, protapnya seperti apa? Apa langsung menyasar badan hingga meninggal dunia? Ini kasus Semarang ya? Kasus Semarang. Ya, sebenarnya Polri ini sudah memiliki protap bagaimana menangani unjuk rasa. Di situ sudah terlihat bagaimana aturan yang sudah ditetapkan. Pada eskalasi apa, kemudian menggunakan kekuatan bagaimana. Dan juga diatur di dalam Protap 01 2009, itu sudah diatur di dalamnya. Penggunaan kekuatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 1, 2, 3 boleh dijabarkan nggak sih Bu? Ya, 1 misalnya apa? Ya, 1 itu menggunakan suara dulu. Oke, imbauan, sampaikan. Kemudian kedua naik eskalasinya mulai. Nah, saya tidak terlalu fix dengan yang lainnya. Untuk penggunaan senjata api itu pasti ada urutannya juga. Betul, ada urutannya. Untuk pembubaran. Bener. Itu apa saja Bu? Jadi urutannya adalah ketentuan anggota Polri itu kalau dia menggunakan kekuatan berupa senjata api itu sudah masuk di level 6. Artinya bahwa pada kondisi itu sudah mengancam jiwanya anggota Polri itu atau mengancam jiwa. Kalau Ibu lihat dari masyarakat. CCTV yang beredar, itu sama sekali tidak terancam dong berarti jiwanya polisi pelaku itu. Jadi begini, kondisinya di sana itu
memang tidak sedang adanya tawuran kan pada saat di sudah jarak agak karena jauh. memang berbeda tempatnya. Jadi memang begini, penggunaan kekuatan itu disesuaikan atau sesuai dengan persepsi masing-masing anggota. Yang dilihat anggota saat itu apa sebenarnya? Kalau umpamanya dia pas dipersepsikan, oh ternyata itu ada sedang mengejar begal umpamanya seperti di pikirannya dia, kemudian melakukan tembakan. Atau itu adalah masing-masing orang atau anggota itu menentukan bagaimana dia menentukan kondisi saat itu sehingga dia mencabut senjata. Artinya ada diskresi di situ di lapangan ya? Tergantung keputusan dari anggota melihat situasi di lapangan seperti apa? Ya, kalau diskresi ya memang semua tindakan kepolisian itu adalah berdasarkan penilaian. Penilaian anggota itu akan tepat atau tidak tepat. Itu tergantung dari kemampuan dia menilai, kemudian pengalaman dia menilai, pengetahuan dia menilai sesuatu yang terjadi di lapangan. Kalau dia tidak terbiasa menilai sesuatu kejadian di lapangan itu, maka ya pasti akan ada miss-nya. Saya ke Bang Saur, ini arogansi atau kesalahan penilaian semata? Sampai nyawa sangat kuat, sangat anak hilang. arogan ya. Karena bayangkan secara kalau kita ikuti jelas apa yang diberikan penjelasan oleh Kapoltabes berbeda dengan Propam. Yang kita sangat miris, Kapoltabes bukan saja merasa iri ada saudaranya yang harus dilayani, dilindungi, dia melibatkan wartawan, koordinator wartawan untuk supaya kematian ini bisa tertutup. Nah, oleh karena itu saya kira menurut saya Kapoltabes ini saya kira nggak layak jadi pemimpin. Bayangkan saya apresiasi Pangdam Bukit Barisan Mas waktu terjadi penyerangan di Medan. Dari Serdang ya? Dari Serdang. Kemudian Pangdam datang kepada keluarga, dia bilang begini, kalaulah nyawa saya ini bisa gantinya, saya bersedia untuk gantinya. Itu nggak mungkin. Tetapi maksud saya tentara ini begitu berempati kepada keluarga korban atas kehilangan nyawa, sekalipun proses masih melakukan penyelidikan. Tetapi yang kita lihat kan sekarang ini bahkan dia melibatkan kemudian wartawan supaya ketika sudah meninggal diikhlaskan. Ternyata mau menutup-nutupi yang mestinya harus dilindungi, yang harusnya dilayani. Ini menurut saya adalah arogan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu mengapa ini bisa jadi Kapoltabes yang sangat strategik. Apakah karena ada hal-hal yang tidak profesional sehingga bisa. Nah, oleh karena ini juga kesempatan ini Mas Arianto, izinkan kita mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Gama. Dan beberapa hari kemudian Mas Arianto, kejadian lagi ada polisi kita membunuh orang tuanya sekalipun bukan dengan senjata. Di Bogor ya? Yang di Bogor. Maksud saya adalah bagaimana ini kan soal pengontrolan diri dan emosi. Yang satu pakai senpi, yang satu ada alat untuk mematikan, mampu mematikan ibunya, memukul dengan tabung gas itu. Makanya menurut saya di sini kita beruntung pada malam hari ini ada pemikir kepolisian. Saya kira kita harus merubah total pendidikan di kepolisian kita. Kelihatannya saya lihat tidak ada profesi yang paling mulia kalau saya lihat dari kepolisian dari profesi manapun, termasuk pendeta menurut saya. Coba ada 3 tugas daripada kepolisian, Mas Priyatno. Pertama adalah menjaga kamtipmas kita, menjaga keamanan ketertiban. Kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga yang paling sempati adalah yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Profesi apa? Advokat tidak pernah dimandatkan segitu. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, sejak kasus Sambo ini polisi ketika pertama kali mengeluarkan statement ke publik itu terkesan dan juga melindungi kepolisian itu sendiri. Tetapi pada akhirnya terbukalah aib yang sebenarnya Pak Arianto. Kayak nggak kapok gitu Pak Ari? Ya, saya setuju dengan tuduhan itu ya. Dari pengamatan saya tampil di TV ini, saya selalu melihat sebetulnya itu apa yang terjadi dan bagaimana reaksi polisi yang terjadi. Selama ini rentetan yang kejadian ini ya, semua menimbulkan aib yang besar kepada polisi. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh oknum, saya bilang itu ya.
dari 460.000 anggota polisi yang mencuat secara dahsyat itu ya mulai dari Pak Sambo kemudian berturut-turut dengan tindakan eksesif dari yang dilakukan oleh polisi yang menimbulkan sorotan masyarakat itu kalau untuk sampai sekarang ini ya yang nomor satu adalah arogansi polisi, kemudian eksesif, tindakan eksesif, arogansi, eksesif, kemudian tindakan koruptif, ya, dan terakhir ini ikut di dalam politik. Ya. Nah itu sebetulnya ini termasuk dalam larangan-larangan yang sudah ditentukan di dalam kode etik polisi. Itu sebenarnya sudah ada larangannya, tapi kalau itu dilanggar maka harusnya ada sanksinya. Tetapi kan sanksi itu tidak efektif, buktinya banyak sekali yang terjadi ya. Nah sekarang kenapa kok jadi berlarut-larut seperti ini? Kalau saya sementara ini menjawab begini, polisi kurang pandai cara cepat mengklarifikasi berita yang terjadi di lapangan. Nomor satu, yang kedua, polisi kurang pandai menjelaskan pada masyarakat apa yang sudah dilakukan. Polisi sudah banyak Pak Saur mengerjakan banyak, tetapi ya itu tadi karena orang banyak dan kemudian yang harus dikelola banyak sehingga tidak sempat memperbaiki semuanya gitu. Yang terakhir yang saya setuju dengan Pak Saur tadi, polisi kurang pandai berempati pada masyarakat. Selama ini pendekatannya ya apabila ada polisi salah, kecenderungannya menutupi institusinya supaya tidak jelek, maka wah dia itu sudah sesuai dengan SOP lah untuk melindungi tugasnya yang betul-betul murni gitu. Tapi lupa bahwa sekarang tuh medsos lebih berkuasa kan. Ya, betul. Transparansi berkuasa, publik nggak bisa ditipu lagi. Apalagi kejadian yang kemarin di Semarang itu, saya betul-betul mengatakan ya itu apapun alasannya polisi itu tidak benar itu mau membubarkan tawuran sampai senjata itu digunakan itu dan menimbulkan orang meninggal ya. Alih-alih minta maaf kepada masyarakat malah mengekspos bahwa itu adalah termasuk salah besar. Malah berbohong ya. Pak Arianto tadi Anda sempat menyebutkan soal keterlibatan polisi di politik. Saat ini mencuat istilah parcok, bukan param kocok tapi partai coklat. Apa itu partai coklat? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap di Interupsi. Itu Mas Adi. Saya langsung ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, banyak orang yang menganggap polisi ikut cawe-cawe di pilkada. Akhirnya muncullah istilah parcok, partai coklat. Amatan Anda, Mas Adi Pray? Ya saya kira dua hal. Pertama secara umum memang ini adalah momen di mana kawan-kawan kepolisian memang harus mengevaluasi. Karena begitu banyak persoalan-persoalan yang saya kira terjadi, yang tadi sudah diungkapkan. Kasus di Bogor, kemudian ada di Semarang, polisi tembak polisi. Ada Solok Selatan. Betul, kemudian ada suaminya yang dibakar dan seterusnya. Ini kan menjadi event sebenarnya bahwa apapun yang terjadi hari ini, pembenahan internal di kawan-kawan kepolisian menjadi penting ya. Supaya kita tidak lagi menyaksikan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena ini kan seakan-akan mempertebal bahwa kalau kita bicara institusi negara secara umum, memang kepolisian itu kan persepsinya agak negatif. Dibandingkan dengan TNI misalnya, dibandingkan dengan Presiden. Dan bahkan institusi kepolisian itu kan hampir setara dengan DPR dan partai politik yang memang rata-rata persepsinya agak kurang baik. Ya. Nah yang kedua, ini tentu kan selama ini menjadi diskursus dan sudah menjadi rahasia umum bahwa misalnya ada aparatus kekuasaan yang digunakan oleh kelompok tertentu, kepentingan tertentu untuk memenangkan pertarungan politik. Bagi saya, tidak mungkin ada api itu tanpa ada asap. Anggaplah begitu kira-kira. Tidak mungkin orang di partai itu tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Meski harus diakui, sepanjang pemilu dan pilkada yang kita ikuti, belum pernah ada bukti-bukti yang valid sebenarnya untuk membuktikan bagaimana keterlibatan oknum-oknum kekuasaan yang kemudian itu dituduhkan dengan parcok. Oleh karena itu, saya termasuk yang sebenarnya punya keinginan sejak awal, bisa tidak dibuktikan soal adanya parcok-parcok yang dinilai menguntungkan salah satu paslon. Kalau kita yang diminta untuk membuktikan agak sulit karena tidak menyaksikan langsung. Kalau kawan-kawan media dan aktivis untuk membuktikan tentu agak tidak punya daya jangkau yang maksimal. Saya selalu mengatakan, jadi kawan-kawan partai yang memang melihat secara langsung ada mobilisasi oknum-oknum aparatus kekuasaan di politik, mengintervensi, mengintimidasi untuk memenangkan salah satu paslon, harus dibuka. Mas Adi,
Parcok ini fenomena yang baru terjadi di pilkada tahun ini atau Kan sebenarnya sebenarnya sudah sejak lama? 2014 sudah lama, 2014, 2019, 2024. Itu sudah ada Ini kan sebenarnya siklus kekuasaan yang berulang. Karena siapapun yang membedakan siapa jadi korban ya. betul, kan ada yang mengatakan ini karena kakinya aja diinjak. Korbannya oleh teriak, lokal apa kan. enggak gitu sebenarnya? Enggak, maksud saya adalah partai ini kan punya instrumen. Kalau betul ada dugaan-dugaan yang dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum tertentu, kenapa misalnya tidak ada panja di DPR? Kenapa tidak ada pansus di DPR? Artinya Kalau niatan tidak mau politik itu pun juga harus kita uji oleh masyarakat ya. Betul. Sebenarnya parpol ini sekedar melemparkan isu saja, ataukah memang benar-benar punya bukti yang kuat untuk menarik kesimpulan memang ada keterlibatan oknum-oknum tertentu di pilkada? Kalau kita mendengar statement-statement di media, kawan-kawan politisi itu kan cukup meyakinkan, menyebut bahkan sejumlah oknum anggota tertentu yang terlibat dalam mobilisasi umum untuk memenangkan salah satu paslon. Cuman sekali lagi, siapa yang punya kemewahan untuk mengungkap ini? Bagi saya adalah partai politik. Karena partai politik ada punya kawan di DPR, DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Panggil mereka, tunjukkan bukti-buktinya bahwa ada oknum-oknum tertentu, ada instruksi untuk memenangkan paslon, dan ini tentu tidak baik bagi demokrasi. Saya ke IPW dulu. Mas Sugeng, bagaimana Pak IPW melihat? Apakah benar sependapat dengan Mas Adi Pray memang benar ada keterlibatan oknum di pilkada ini? Dan ini adalah siklus penguasa memang. Benarnya yang dimaksudkan oleh Mas Adi ya, karena yang mengangkat ini satu institusi yang established partai ya, dia itu sebetulnya harus mengangkat dengan bukti. Oke. Karena yang sedang dia serang norma terlarang di dalam aturan. Ketika norma yang diserang, maka harus didampingi bukti. Ketika bukti tidak ada, itu jadi omong-omong aja gitu loh. Itu menjadi omong-omong, apalagi kedua ya, ini disampaikan oleh partai yang sedang menderita kalah dalam tanda kutip ya. Jadi nggak pas gitu ya. Karena di 2019 ya, 2019 saya tahu ketika masa kedua Presiden Pak Jokowi itu ada juga pengerahan aparatus 2019 ya. Saya waktu itu belum ketua IPW ya. Dari institusi yang sama atau dari institusi yang berbeda aparatnya? Yang maksudnya? Yang di 2019 apakah dari institusi yang sama ataukah institusi yang berbeda? Polisi. Polisi juga. Gitu loh ya. Tetapi ini kan tidak pernah dibuktikan. Artinya tidak ada bukti formal yang pernah diajukan seperti Tidak pernah ada dibuktikan. Oke. Ya. Karena kalau satu pelanggaran norma terlarang disampaikan ke ruang publik, dia akan dituntut penggunaan mekanisme prosedur ke Gakumdu, ke Bawas ya, atau nanti ke MK. Ketika nggak bisa dia sampaikan, ini tidak bisa menjadi satu fakta yang dinyatakan sebagai benar gitu. Karena kebenaran prosedural ya dengan kebenaran empirik berbeda nih. Kebenaran yang namanya kebenaran substansial berbeda. Kebenaran substansial yang kita rasa harus kemudian diformulasikan dalam kebenaran prosedural dengan bukti-bukti, dengan prosedur penggunaan prosedur. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa ngomong itu. Mas Sugeng berarti tadi setuju dong seperti kata Mas Adi bahwa ini adalah siklus penguasa. Berarti yang berbicara ya buzzer, teriak buzzer gitu sebenarnya. Bisa jadi dan harus diingat potensi itu ada. Kenapa? Kalau kita dalam sistem ketatanegaraan kita. Polisi adalah aparatus dari presiden. Ya. Paham nih? Kalau polisi aparatus dari presiden, maka kalau presidennya kemudian menggerakkan, bagaimana? Coba saya tanya Bu Ida yang pernah jadi polisi, Pak Arianto juga pernah jadi polisi. Pernah ada pengerahan semacam itu? Iya. Kebetulan tugas saya sekarang ini kan di Kompolnas nih. Di Kompolnas itu tugasnya ngawasi polisi. Bukan institusinya tapi orang per orangnya ya, orang per orang. Ketika dulu bertugas Bu Ida? Ya karena waktu bertugas saya tidak pernah merasa dikerahkan gitu. Tapi begini, polisi ini adalah institusi yang sangat besar, yang terdistribusi itu sampai di polsek bahkan pospol. Mana institusi yang di Indonesia ini yang sebesar polisi? Tidak ada. Sampai ke bawah Bu ya? Sampai ke bawah. Dan itu sifatnya centralized.
Jadi kalau umpamanya batannya ditempel begini ya semuanya sama gitu. Pak Arianto singkat saja, pernah menerima? Sering. Saya jadi polisi mulai tahun 71 masuk sampai sekarang. Oke, kita lanjutkan cerita Pak Arianto. Sejak 71 itu polisi sudah dikerahkan untuk kampanye waktu itu Golkar. Oke, kita akan lanjutkan cerita Pak Arianto. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Interupsi. Pemirsa, kita lanjutkan kisah dari Pak Arianto di mana pada saat beliau bertugas sebagai polisi memang sering dikerahkan bahkan sejak zaman sebelum reformasi. Masa demi masa setiap pergantian politik ya, pasti polisi itu pasti dimanipulasi dan dipolitisasi oleh bentuknya apa Pak Arianto? Itu tadi mengerahkan untuk mempengaruhi massa. Contohnya saja, saat tahun 71 itu kan ada pemilu ya. Saya Barada tugas pengaman di lapangan. Tugas di mana waktu itu Pak? Di Madura. Oke. Madura waktu itu kan mayoritas NU ya. Kita ke sana itu nanti ya kamu datangi satu persatu ke tempat itu, yakinkan bahwa dia besok milih Golkar. Kayak gitu Pak. Itu waktu itu yang berkuasa Golkar kan. Itu Bapak ketemu kepala desa ya? Rakyat Pak, satu persatu kita datangi. Jadi ditugaskan kampanye Pak? Ya itu bukan kampanye, disuruh meyakinkan nanti besok milih ini ya. Itu yang terjadi saat itu gitu. Itu ya. Zamannya Bu Mega misalnya. Sama juga. Pasti polisi juga dikerahkan untuk memenangkan satu kelompok ini gitu. Dulu pernah terjadi kan. Kapolri merintahkan gini-gini kemudian bawaannya itu dengan gagap gempita langsung sampaikan muncul di medsos kan. Dimaki-maki kita habis-habisan. Nah, saya pengen ceritakan ya, kenapa polisi itu setiap masa demi masa pasti dipolitisasi ya. Karena itu memang kekuatan polisi itu sangat besar, apalagi sekarang 460.000. Ya. Tapi adalah daya memaksanya itulah yang dia mempunyai fasilitas banyak, sehingga dia bisa sangat efektif untuk itu gitu. Apakah memaksa itu dengan cara menakut-nakuti untuk dijerat dengan hukuman? Bukan apa? Yang memanipulasinya itu adalah menggunakan polisi untuk menyebarkan semangat penekanan kepada mereka supaya milih ini gitu. Entah dengan baik-baik atau dengan menakut-nakuti kan gitu kan. Nah, kenapa polisi itu nggak bisa lepas daripada itu? Karena seksinya itu ya. Walaupun polisi di dalam kode etika kenegaraan, dia tidak boleh berpolitik praktis. Dan celakanya di situ ada bunyinya adalah polisi tidak boleh mengikuti kelompok yang bertentangan dengan pemerintah. Ada itu anunya. Otomatis polisi ya walaupun ada larangan gitu, tapi begitu nanti penguasa begini ya, seorang pimpinan polisi pasti punya kepentingan dong membesarkan kesatuannya. Pasti dia milih kalau nanti kira-kira pemimpinnya ini kira-kira menguntungkan nggak dengan polisi. Nah, disitulah dia arahnya berpindah kan gitu. Apakah Bapak pernah diminta untuk mencoblos surat suara Pak? Saya nggak pernah kalau itu. Nggak ada, itu nggak sevulgar itu. Memanipulasinya polisi bukan suruh mencoblos itu bukan Pak. Hanya kita tuh mempengaruhi memenangkan si anu gitu lah. Tapi tidak vulgar juga Pak. Dengan caranya sangat terselubung. Makanya tadi Pak Sugeng bilang ya, bisa dituduh, nggak bisa dibuktikan. Kejahatan politik itu nggak akan mungkin dibuktikan secara material menurut hukum Pak. Dan di kode etik ini melanggar tidak netral dan sebagainya, tidak ada sanksi hukumnya. Kalau nggak netral itu kemudian akan dipecat atau diapa, nggak ada sanksinya. Dan untuk membuktikannya juga nggak jelas untuk itu. Makanya menurut hemat saya sudah menjadi risiko ya. Polisi itu akan dipolitisasi oleh partai yang berkuasa dengan model apapun gitu. Jadi tidak bisa katakan wah polisi sekarang kok kayak gini. Dari dulu polisi itu gitu Pak, dimanfaatkan oleh Pak. Ya, jadi saya nyambung sama Pak Arianto, memang secara ketatanegaraan dia diangkat oleh presiden. Dia memang adalah alat negara. Nah problemnya adalah presiden kita yang tidak punya visi kenegaraan karena dia mengangkat merasa dia berhak untuk memperlakukan kepada apapun kepada polisi. Padahal sekalipun dia mengangkat ada 3 tugas polisi yang suci tadi tetap adalah untuk melindungi Kamtibmas, penegakan hukum. Tidak ada dibilang untuk melayani presiden, nothing. Makanya kita ingatkan saudara Presiden Prabowo, kan dia bilang begini, banyak masukan-masukan kepada dia soal-soal kepolisian. Oleh karena itu kita harap seperti Pak Marianto bilang, siapapun presidennya dia harus sadar
bahwa seorang Kapolri atau 460 polisi kami itu, polisi kita itu, tidak ada tujuannya untuk melayani presiden. Tetapi kecuali dia presiden yang tidak punya visi kenegaraan, hanya politik praktis. Nah, oleh karena itu kita berharap presiden sekarang kan sudah tegas itu dalam pidatonya. Yang sempat dipikir apakah ini ke tentara kita masukin. Saya kira bukan itu semangatnya. Maksudnya adalah supaya kita... Ini saya nyambung nih. Ini suaranya Bang Sauri nggak pakai mic, yuk kencangnya bermain ya. Jadi begini nih ya. Makanya saya mengusulkan ya, kalau nanti ada pengajuan Kapolri, jangan tunggal, ya, karena tunggal itu bagaikan anugerah buat anugerah dia. Bagi yang diangkat nih tunggal. Dia harus DPR RI minimal minta 3 orang supaya apa? Supaya beauty contest. Nah, itu tugas kami itu Pak. Nah, Kompolnas, Pak. Nah makanya Kompolnas sih saya sudah dengar Bu, mengajukannya 5 ya. Sudah Pak. Sudah. Tapi Presiden mengajukannya 1, ya. DPR RI yang harusnya menolak mengajukan 1. Kami sebagai user, ya masyarakat kan user, ya. Kami meminta supaya calon Kapolri yang diajukan 3, supaya kami bisa memilih yang terbaik, gitu. Jadi bola ada di DPR bukan di Presiden, seperti itu kan? Iya. Tapi sekaligus sebelum kepada Adi, tapi sekaligus juga polisi-polisi yang terpilih ini, dia juga adalah polisi negarawan. Dia adalah negara bukan untuk melayani presiden kita. Jadi harus seimbang, Bro Sugeng. Jadi dia juga harus visi kenegaraan. Dia tidak mengorbankan yang 460 yang tadi Pak Ribu yang Pak Anto bilang. Saya butuh polisi seperti beliau dalam melakukan pekerjaannya. Kalau aturannya begini, apapun resikonya, menurut saya itulah kemuliaan polisi. Bukan menjadi penghamba. Kalau saya begini Mas, makanya kami... saya itu sebenarnya selalu agak capek selalu bicara bahwa siapapun pemimpin di negara ini harus berkomitmen. Dia punya etika yang di atas segala-galanya. Jadi sekalipun punya kemewahan untuk mengakses kawan-kawan kepolisian sebagai instrumen kekuasaan politik, itu mestinya tidak digunakan. Dalam kondisi apapun secara politik, undang-undang sudah ada kok. Tak boleh melibatkan TNI, polisi, ASN dalam urusan-urusan politik. Yang ingin saya katakan adalah, saya khawatir hanya sebatas omon-omon. Jadi kalau tahun politik, kejepit, mau kalah, dipakailah instrumen-instrumen gini. Komitmennya cuma 1, politisi, ayo dong mulai. Jangan hanya speak up seakan-akan negarawan. Tapi pada akhirnya Anda juga kalau punya akses juga menggunakan hal yang sama. Jangan hanya berteriak kalau lagi kesusahan, kalau lagi kalah. Ini yang saya khawatirkan. Karena kita nggak mau terus-terusan ke depan siapapun yang jadi gubernur, bupati, wali kota dan presiden menangnya nggak karu-karuan, Bang. Itu yang saya nggak mau sebenarnya. Mas Adi tadi saya mengutip kalimat dari Sekjen PD Perjuangan yang menyebut bahwa Partai Coklat digunakan oleh Pak Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya yang padahal sudah selesai pada 20 Oktober. Tapi tadi kita membahas bahwa jangan sampai Presiden Prabowo menggunakan polisi sebagai salah satu instrumen politik. Jadi yang benar tuh parcok ini dipakai siapa? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Bu Ida, tadi kita sudah mendengar berbagai masalah yang menghinggapi institusi Polri. Apa yang harus dilakukan untuk membenahi institusi ini supaya mendapatkan kepercayaan yang begitu luas dari masyarakat? Ya, terima kasih. Jadi sebagai Kompolnas, kami ini bertugas adalah pengawasan eksternal. Sekaligus kami ini memberikan saran masukan kepada Presiden untuk bagaimana Polri ini menjadi lebih profesional dan mandiri. Nah, dari beberapa permasalahan yang tadi kita diskusikan kayak tadi itu, ada benang merah yang harus yang ditarik. Salah satunya adalah leadership ya, leadership role model dari pimpinan. Karena bagaimanapun juga anggota ini akan melihat pimpinannya. Dan Pak Sigit, Pak Kapolri sudah pernah mengatakan. Ikan itu busuk dari kepalanya, kan seperti itu. Jadi memang peran leadership, satu yang pertama. Yang kedua adalah anggota-anggota yang di lapangan ini memang harus dibekali dengan 1, keterampilan, 2, dia safe nggak dia di lapangan itu. Pada saat dia keterampilannya tidak terpenuhi,
dia akan seperti tadi itu, tidak bisa menilai situasinya. Akhirnya fatal ya. Seperti itu. Dan berikutnya adalah pada saat menangani unjuk rasa, safe nggak dia menangani unjuk rasa itu? Kemudian salah satu lagi pada saat menangani unjuk rasa, yang dikedepankan adalah anak-anak yang baru lulus kemarin itu. Oke, baik. Yang sesama SMA lulus seperti yang itu, masih darah muda ya? yang seperti itu, dan dia tidak punya pengalaman itu. Pak Rianto, apakah mungkin polisi terbebas dari politisasi penguasa? Saya kalau pengamatan saya tidak mungkin. Tidak mungkin? Tidak akan mungkin. Karena apa? Polisi itu mempunyai kekuatan besar untuk dimanfaatkan oleh politisasi. Dan setiap politisasi yang berkuasa pasti dia akan memanfaatkan kewenangannya itu untuk memanfaatkan apa yang ada itu. Jadi jangan harap polisi tidak dipolitisasi, walaupun di dalam itu sudah ada larangan keras kan gitu kan. Tetapi itu nggak bisa dipraktekkan lah saya kira. Hanya menurut hemat saya, polisi sekarang harusnya gitu ya, meskipun dia ditekan seperti itu ya, dia harus berpikir secara rasional lah, kira-kira yang umum bagaimana seharusnya gitu. Walaupun itu sulit ya, tapi itulah kenyataan yang ada. Tapi saya hanya akan mengamati pada sekarang, kenapa polisi sekarang dinilai buruk sekali ya gitu ya. Nah disinilah saya memberikan saran, polisi sudah 25 tahun ini melakukan reformasi, sudah berusaha keras, tetapi harus sadar bahwa ternyata di usaha keras selama ini masih banyak yang jelek-jelek itu, terutama belakangan ini karena di viral. Nah makanya itu polisi harus, satu, bisa memberitahukan pada masyarakat apakah yang jelek itu memang betul-betul jelek dan jeleknya di mana. Dan kemudian polisi harus menunjukkan bahwa ini loh saya sudah berusaha maksimal mungkin untuk membersihkan, memperbaiki yang jelek-jelek itu. Kejelekan polisi yang dituduhkan selama ini tidak sama solusinya Pak. Contohnya misalkan kenapa polisi itu eksesif. Nah itu apa solusinya begini. Kenapa kok polisi salah tembak? Salah tembak itu ya, saran saya yang praktis adalah gunakan peluru itu hanya untuk polisi yang betul-betul terpilih untuk menghadapi ancaman, tetapi kepada yang lain kasih senjata pembunuh misalnya begitu. Baik. Pada judul yang susah memberantas itu ya, itu tolong caranya adalah bukan hanya kepada nangkepi pelaku, tapi kepada mekanisme bagaimana berkembangnya judul itu. Makanya aturannya harus dirubah sehingga kita tidak terkecoh kepada hanya nangkepi bandar yang padahal nggak ada artinya, tetapi kepada mekanisme itu. Jadi banyak sekali Pak solusi yang diajukan oleh polisi, tapi ini menjadi tugas berat polisi harus melakukan reformasi di semua bidang. Terutama adalah mekanisme komunikasi dengan rakyat itu harus diperbaiki karena sampai sekarang itu sangat lemah sehingga polisi jadi kelihatan buruk sekali. Itu aja. Baik, saya ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, sudah seberapa transparan polisi mengakui kesalahannya ke masyarakat berkaca dari kasus Sambo dan kasus Semarang ini? Kalau kasus Sambo kan Kapolri sudah clear tuh. Tapi kan awalnya bohong dulu, terus yang sekarang bohong lagi awalnya. Ini juga bohong, tapi diperbaiki kan di depan DPR. Ya. DPR RI ya, bahkan dia siap menerima sanksi apapun. Ini saya mau sedikit informasikan ya. Kejadian itu jam 1 pagi ya. Kemudian yang membuat laporan itu si pelaku kepada Serse ya. Laporan itunya sudah salah gitu. Nah, Kapolresta sebagai atasannya pada esok harinya dia harus memberi keterangan. Pengecekan lapangan dan segala macam belum dilakukan. Jadi dia masih percaya pada keterangan anggotanya. Ya. Jadi ketika dia percaya keterangan pada anggotanya kan salah tuh ya. Diserang. Dan kemarin dia sudah klarifikasi siap untuk menerima sanksi. Artinya kekeliruan itu bukan kesengajaan. Ya, bodoh sekali kalau dia sengaja menutup-nutupi hanya karena seorang bribka. Ya, kecuali kalau atasannya nih cari muka nih. Kalau bribka dia, saya dapat data ya. Itu laporannya dari bawah dan dia tidak bisa, belum sempat klarifikasi, dia harus sudah beri keterangan. Oke. Jadi itu kekeliruannya ya, tapi dia sudah mengakui. Yang kedua saya mau sampaikan, mengesankan bahwa yang salah hanya polisi, gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengidentifikasi pada waktu yang jam yang seharusnya tidak ada seorang anak bawa senjata, seorang bawa senjata tajam, pakaiannya bukan pakaian sekolah, kita tahu dia anak sekolah apa bukan? Tidak tahu. Yang ada ini adalah potensinya pelaku kejahatan.
Ini yang harus kita pahami. Oke, baik, Karena Mas itu Sugeng. orang tua harus juga introspeksi. Ya, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi Pray, tadi Pak Arianto Satrio mengatakan tidak mungkin polisi tidak akan dipolitisasi. Ngeri sekali sebenarnya. Ya, tentu itu adalah info yang menurut saya agak ngeri-ngeri sedap ya. Saya selalu mengatakan yang memulai ini adalah kekuasaan, yang memulai ini adalah politisi. Bagaimana instrumen-instrumen penegak hukum itu dijadikan alat dan instrumen untuk menangkan pertarungan. Maka yang bisa mengakhiri segalanya ini adalah kekuasaan dan politisi itu. Jadi jangan pernah menggunakan penegak hukum kita untuk kepentingan politik, mengintervensi dan mengintimidasi. Itu tidak sehat secara demokrasi. Ingat, siklus kekuasaan itu berputar. Hari ini Anda bisa berkuasa, bisa menggunakan apapun. Tapi ingat suatu waktu Anda lemah, maka kekuasaan itu, aparat itulah yang akan menjadi senjata makan tuan. Dan Anda menjadi korban ya. Betul, karenanya letakkan polisi dan penegak hukum itu pada tempat yang sesungguhnya. Sudah banyak kita kok bikin undang-undang ASN, TNI, polisi. Nggak boleh berpolitik, tapi dipakai. Karenanya sampai kapan kita akan selalu mengutuk kegelapan. Dan yang paling penting, politik kita itu kan seperti rumah kaca. Jadi nggak boleh mengelak bahwa apa yang terjadi di lapangan itu sudah transparan kita laksanakan. Cuman problemnya nggak ada yang bisa membuktikan ini. Satu-satunya yang bisa membuktikan adalah kawan-kawan di DPR. Bang Saur, terakhir singkat saja. Jadi karena yang mengangkat dan menyetujui DPR, selama ini praktek mereka inilah yang sering kemudian memanfaatkan atau mengintervensi. Melalui saya kira talkshow yang sangat mulia ini, kita ingatkan juga pemegang kekuasaan. Bahwa Anda, Tuan Anda, makanya saya pakai peci bintang 5, Mas Aryo, Mbak Disa. Bahwa sebenarnya di atas polisi itu adalah rakyat. Rakyat bintang 5. Jadi dia bukan mewakili presiden. Jadi di atas presiden itu ada rakyat. Itulah yang harus mereka layani. Bukan digunakan. Pecinya jangan miring. Jangan miring. Mas Bang Saur, kita akan menunggu bagaimana pembenahan polisi dan kita akan melihat bagaimana dampaknya untuk kehidupan bernegara kita. Terima kasih Anda sudah bersama kami dalam interupsi malam hari ini. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Kita kembali lagi di interupsi pekan depan. Sampai jumpa.